Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Salma Ayu Fadila, dari Universitas Negeri Semarang, memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Implementasi Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) ditinjau berdasarkan gaya belajar. Pembuatan artikel ini di bawah naungan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Isnarto MSI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan yang terjadi tentunya harus dengan ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil survei dari Program for International Student Assessment atau PISA pada kategori matematika tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 79 negara dengan skor rata-rata 379. Hasil survei PISA ini diperkuat dengan kenyataan yang ada di sekolah. Setelah mewawancarai salah satu guru matematika di SMA Negeri 4 Brebes, diperoleh data bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, terutama pada soal cerita yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah lebih mendalam. Kemampuan pemecahan masalah pada penelitian ini terdiri dari 4 indikator, yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur lainnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu siswa mampu menyusun strategi atau rumus matematika dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menggunakan strategi penyelesaian serta didapatkan hasil. Kemudian indikator yang keempat yaitu siswa mampu memeriksa langkah dan menjelaskan hasil yang diperoleh. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh beberapa siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika disebabkan karena adanya keanekaragaman gaya belajar siswa, kadang tidak terfasilitasi dengan baik dalam proses pembelajaran, sehingga siswa memperoleh kesulitan dalam menyerap materi pelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat dan menyenangkan, yaitu salah satunya itu model pembelajaran contextual teaching and learning. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu mixed method dengan jenis sequential explanatory strategy, di mana dilakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan pada artikel ini yaitu ada tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk teks analisis datanya, yang pertama ada analisis data kuantitatif dengan jenis post-test only control design, kemudian dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Brebes. Untuk sampelnya itu sendiri yaitu ada kelas eksperimen dari kelas 8A, kemudian untuk kelas kontrol yaitu siswa kelas 8B, dan untuk kelas uji coba yaitu siswa kelas 8C. Kemudian subjek penelitian ini dipilih dengan cara purposive sampling, yaitu 2 siswa dengan gaya belajar visual, 2 siswa dengan gaya belajar auditorial, dan 2 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Kita ke hasil dan pembahasannya. Tes kemampuan pemecahan masalah diberikan kepada siswa kelas eksperimen yaitu 8A dan kelas kontrol 8B di SMP Negeri 4 Brebes selama 80 menit, di mana terdiri dari 6 soal. Presentase ketuntasan belajar hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen yang menerima pembelajaran dengan model CTL lebih dari atau sama dengan 75%, di mana KKM yang ditetapkan adalah 75. Kemudian proporsi kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen yang menerima pembelajaran dengan model CTL lebih dari proporsi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol yang menerima pembelajaran dengan model PBL. Kemudian rata-rata hasil tes kemampuan siswa pemecahan masalah pada kelas eksperimen adalah 82,53, sedangkan rata-rata kelas kontrol yaitu 76. Kemudian untuk hasil pada data kualitatif. Setelah menyebarkan angket, diperoleh data bahwa dari 30 siswa kelas 8A di SMA Negeri 4 Brebes diperoleh data bahwa 16 siswa bergaya belajar visual, 10 siswa bergaya belajar auditorial, dan 4 siswa bergaya belajar kinestetik. Untuk analisis kemampuan pemecahan masalah yang ditinjau berdasarkan gaya belajar dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar.
di mana kita ambil 2 subjek dengan gaya belajar visual, dan kedua subjek tersebut mampu memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kita gunakan juga 2 siswa dengan gaya belajar auditorial. Di sini terlihat perbedaan bahwa untuk subjek S05 hanya memenuhi 2 indikator saja. Kemudian untuk subjek S27 mampu memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah. Untuk gaya belajar kinestetik juga dipilih 2 siswa, di mana untuk subjek S23 mampu memenuhi 2 indikator, sedangkan S28 hanya mampu memenuhi 1 indikator. Hal ini terlihat pada saat siswa mengerjakan hasil tes kemampuan pemecahan masalahnya, di mana sangat terlihat sekali perbedaan antara siswa yang bergaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Di mana untuk gaya belajar visual, siswa lebih terlihat fokus dan tidak menghiraukan temannya apabila ada yang berusaha bertanya. Oke, kita masuk ke kesimpulan bahwa model pembelajaran CTL ini ternyata efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa karena memenuhi kriteria tadi. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberikan pembelajaran melalui model CTL mencapai penyelesaian belajar secara individual dan klasikal. Kemudian yang kedua, proporsi kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran CTL lebih dari proporsi kemampuan pemecahan siswa dengan model PPL. Kemudian rata-rata kemampuan pemecahan siswa dengan model CTL lebih dari rata-rata kemampuan pecahan masalah siswa dengan model PPL. Kemudian untuk deskripsi kemampuan pecahan siswa yang dilihat dari gaya belajar pada implementasi model pembelajaran CTL diperoleh siswa dengan gaya belajar visual mampu memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah. Kemudian siswa dengan gaya belajar auditorial cenderung mampu dengan baik memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah. Namun sebagian yang lain hanya mampu memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah. Kemudian, siswa dengan gaya belajar kinestetik cenderung mampu memenuhi 2 indikator kemampuan pemecahan masalah. Namun, sebagian lain siswa dengan gaya belajar kinestetik hanya memenuhi 1 indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi informasi yang diketahui ditanyakan dan kecukupan informasi lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi artikel yang saya buat. Semoga bisa menjadi referensi bagi semua yang melihat video ini.